Halo Monaco Traders, jadi sekarang hari Rabu saya akan sharing beberapa watchlist yang kami pantau di minggu ini. Nah, jadi yang pertama itu ada XAUUSD, yang dimana XAUUSD ini sudah kita pantau dari kemarin. Nah, jadi di XAUUSD atau di gold ini kita melihat bahwa di time frame daily ini adanya break dari bullish pennant dan sekarang dia sudah sampai di titik support diagonal. Nah, ketika kita breakdown, mengapa dia bisa hit di support diagonal ini? Itu pasti ada penyebab, dan penyebab itu yang pertama ada di sini adanya perubahan dari higher high, higher low, dan menjadi lower high. Jadi di sini sudah pertanda bahwa XAUUSD ini akan melakukan penurunan. Sesimpel itu untuk menganalisa dari XAUUSD, dan juga beberapa faktor yang membuat dia sampai hit di titik ini, di angka sekarang ini adalah adanya bearish pennant, yang dimana bearish pennant ini di time frame 1 jam lebih clear kelihatannya. Nah, jadi kita breakdown ke time frame 1 jam. Di sini ada bearish pennant. Bearish pennant yang sudah di break dan retest. Nah, di sini kita melihat bahwa adanya break and retest dan dia lanjut turun, dan kemungkinan besar dia akan turun karena adanya bearish flag, pertanda bearish flag. Sampai di mana turunnya? Mungkin dia akan turun sampai di support, dan lalu dia akan mencoba pullback lagi melanjutkan kenaikannya, karena di sini kita melihat jika kita tarikan garis trendline itu kita mempunyai beberapa pola atau pattern. Nah, di sini ketika kita clear, di sini kita mendapatkan sebuah pola falling wedge, tapi masih membutuhkan konfirmasi. Nah, jadi dari pola falling wedge ini kita berasumsi dia akan naik ke area ini. Namun di sini nampaknya dia membuat pertanda sebuah correction and continuation. Jadi di sini ada support harga titik dia melakukan break. Nah, jadi kemungkinan besar antara dia ke sini ke titik support horizontal ini atau dia langsung melakukan kenaikan. Nah, cara mengidentifikasinya itu kita bisa pasangkan garis di sini, garis horizontal, dan kita lihat respon dari XAUUSD ini bakal ngebreak yang mana, support kah atau resisten kah. Nah, jadi jika dia ngebreak resist, maka kita bisa mengikuti peluang buy-nya dia, yang dimana bullish adalah tren awal dari gold. Sedangkan jika dia break di support, maka kita bisa menunggu dia sampai di titik ini, di zona ini, entah dia masuk ke 1698 atau 1693. Jadi ketika dia sudah hit di area ini, baru kita cari peluang buy. Jadi berhubung dari sini ke area ini terlalu dekat, lebih baik kita menunggu dia di area ini dan kita mengambil atau mengeksekusi untuk buy-nya, karena trennya dia sendiri pun sedang bullish. Nah, jadi ini untuk XAUUSD atau gold, dan kita akan ke next pair, yaitu ada EURUSD. Nah, EURUSD ini bisa kita lihat di time frame daily, yang dimana di time frame daily ini EURUSD berpotensi membuat trend sideways. Namun di sini nampaknya sudah ada beberapa rejection, dan kita berharap dia akan meneruskan trend sideways-nya ini. Maka dia akan mencoba mencari support lagi, mencoba mencari resisten lagi. Nah,
akan seperti itu jika dia memang menjadi tren yang sideways. Namun ketika kita cek di H4, di sini lebih jelas tren sideways-nya dia masih stuck di area resisten ini dan juga di area support. Nah, jadi untuk Euro USD kita masih layak pantau, kita bisa eksekusi di area-area yang high probability seperti ini. Di sini dia berada di resistance dan kita menunggu dia sampai di support lalu kita buy lagi. Nah, ini adalah momentum yang enak sebenarnya jika kita bisa memanfaatkan dari awal. Dari titik pertama ini kita tahu dia sideways, maka kita tinggal sell buy dengan RR yang lumayan bagus. Jadi dengan seperti ini kita mendapatkan RR 1:4. Nah, ini layak pantau untuk Euro USD, dan berbeda cerita jika Euro USD ini break salah satu support atau resisten, maka kita akan mencari peluang continuation. Jadi untuk sementara ini masih di trend sideways dan kita next ke next pair, itu ada GBP USD. GBP USD time frame daily. Nah, GBP USD time frame daily ini dia adalah membentuk tren bearish, overallnya masih bearish, namun di sini kita bisa melihat adanya titik impuls. Yang dimana kemarin dia false break di area ini, dia sudah break namun dia balik naik lagi, dan kita berasumsi bahwa GU ini akan melanjutkan kenaikan sampai di titik resist ini. Namun sebelum dia naik, mari kita breakdown ke time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam ini kita bisa melihat bahwa GBP USD ini baru saja breakout dari descending channelnya, dan kita akan menunggu peluang pembentukan higher low-nya. Jadi mungkin sekarang dia berada di area Fibo. Nah, di sini dia tertahan di Fibo 138, dan sekarang kita akan mencari momen pullback-nya dia sampai mana dan sejauh apakah dia pullback. Nah, di sini di time frame 1 dia berpotensi membentuk bullish flag, dan kita bisa melihat patokan support yang ada di Fibonacci ini. Maka jika dia stuck di area Fibo 0618 ini atau di 05, kita bisa mengambil peluang buy di sini dengan stop loss yang lumayan sedikit. Kita gabungkan dengan ATR nanti mungkin sekitar 40 pips, dan targetnya itu mungkin lumayan jauh. Coba kita cek target dari AUD USD jika dia stuck di Fibo 0,5. Nah, jadi di sini dia memiliki target yang dimana target di sini, dan di sini. Nah, jadi ini untuk GBP USD, dan selanjutnya itu ada AUD USD. AUD USD masuk ke time frame daily, dan dari time frame daily ini kita melihat bahwa adanya kenaikan yang sangat korektif di time frame daily, dan juga kita bisa melihat adanya bearish divergence yang sangat clear,
Nah, jadi di sini kita bisa melihat stokastik turun, namun Audi USD ini masih mencoba melakukan kenaikan. Sebenarnya simpelnya kita akan mencari konfirmasi di sini ya. Konfirmasi untuk dia drop. Karena overall trennya masih bearish dan di sini juga ada kenaikan yang sangat korektif. Dan kita bisa berasumsi dia bakalan drop ketika adanya lower high, yang dimana sekarang dia masih membentuk high dan membentuk low. Kita menunggu dia membentuk low dan menunggu dia membentuk high lagi. Namun high yang di sini adalah lower high. Jadi kita bisa breakdown ke time frame 4 jam, yang dimana di time frame 4 jam inilah kita bisa menentukan jika Audi USD ini turun sampai di area support dan kenaikannya itu cuma sampai di area sini, maka Audi USD ini bisa dieksekusi langsung tanpa menunggu apa-apa, bisa dieksekusi langsung. Jika ada rejection di area ini, maka kita mendapatkan sebuah pola head and shoulder, rising wedge, dan TP-nya pun lumayan jauh. Ini kita dapat rasio 1:4.22. Nah, jadi ini untuk Audi USD. Jika kita cek di time frame 1, itu kita akan menunggu adanya pembentukan lower high. Di lower high mari kita entry bersama, dan sekian free analysis dari kami, Coach di Mandaka. Selamat menonton dan salam Mandaka cuan.